Halo Sobat Psikonesa, kembali lagi bersama Brokoli X Eco the Genus. Nah, jadi kali ini ada yang beda nih dari Brokoli ini karena kali ini berkolaborasi dengan Eco the Genus. Nah, Eco the Genus itu membahas tentang bisnis. Bersama kami di sini sudah ada narasumber kami yang sangat keren dan cantik. Mungkin boleh perkenalan Kak untuk Kakak siapa? Halo, nama saya Vivi Indriani, biasa dipanggil Vivi. Saya domisili di Pasuruan. Saya adalah owner dari Kia Cookies dan juga Mabel Key Store. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, jadi sebenarnya yang kita tahu Kakak ini sudah memiliki usaha cookies dan mebel ya Kak. Iya, betul. Oke, nah jadi pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit nih Kak tentang bisnis gitu yang sudah Kakak jalankan selama ini. Nah, mungkin untuk yang pertama nih, boleh nggak sih Kak, adakah ilmu yang Kakak terapin, ilmu psikologi untuk berbisnis gitu Kak, yang Kakak jalankan usahanya? Yang pertama itu motivasi ya, harus punya Oke. motivasi diri untuk berbisnis dulu gitu. Terus habis itu kita mengumpulkan niat, terus juga melihat tren pasar, Hmm. terus habis itu bisa dipikirkan strateginya. Oke, Kak. Ngomong-ngomong soal strategi nih, Kak, strategi apa yang Kakak jalankan, pada saat itu, Kak? Yang pertama kita lihat pasarnya dulu ya, kita ini Heeh. mau menjangkau ke mana kayak gitu. Terus kita punya produk apa kayak gitu. Mmm, Setelah itu kita bisa mungkin dari promosinya, media promosinya, baru bisa melakukan pemasaran. oke. Kalau boleh tahu nih, Kak, ide untuk melakukan wirausaha itu kenapa sih, Kak? Kan karena kita kan orang psikologi nih, Kak, kan biasanya pada nyebutnya, "Psikologi ngapain sih, Kak? Bisnis," gitu, mending jadi HRD atau segala macam. Nah, mungkin kenapa Kak Vivi itu memutuskan untuk berbisnis? Yang pertama saya punya 3 orang anak yang masih kecil-kecil, Oh, iya. yang tidak memungkinkan untuk ditinggal kerja di luar. Terus Mmm, yang kedua saya punya motivasi untuk memenuhi kebutuhan independen, kayak gitu. Jadi mmm. walaupun di rumah saya juga tetap bisa berdaya, yaitu dengan berbisnis Oh, iya. tentunya. Sekalian bantu-bantu keluarga gitu ya, Kak. Iya betul, mengisi waktu luang juga Iya, sambil jaga anak. oke, Kak. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, contoh Kakak dalam menerapkan ilmu psikologi untuk bisnisnya gimana, Kak? Mungkin kita mempelajari perilaku konsumen kita atau gimana, Kak? Iya betul, mempelajari perilaku konsumen itu penting banget ya, karena dari situ kita akan tahu tren pasar yang saat ini tuh apa sih yang lagi ngetren gitu. Di Kia Cookies sendiri itu memang kita memang jualan cookies, tapi nggak semua cookies itu kita jual gitu. Mmm, Misalnya nih, kalau di Lebaran atau di puasa gitu biasanya orang-orang kan jualan kayak nastar, stengel kayak gitu-gitu. Tapi aku nggak di situ gitu. Aku hanya menjual mmm, produk yang berbeda gitu. Harapanku sih bisa masuk ke pas diterima dan masuk pasar ke orang-orang ya. Aku iya. jualnya itu kue bawang dan cuikauso Oh, kayak menarik gitu. nih. Mungkin orang pertama kan lihat apa Iya, sih ini kue bawang kok dijadiin cookies gitu heeh, loh. Dari situ mereka kan akan tanya dulu nih gitu. penasaran gitu ya, Penasaran Kak, ya? karena penasaran dia tanya. Nah, itu kita bisa masuk ke persepsi. Kita Oh, memberikan persepsi informasi bahwa kayak gini loh, kue bawang itu bahan bakunya adalah abon dan kue bawang. Rasanya itu mmm, kayak gini loh gitu. Dari situ nanti konsumen tuh akan penasaran, punya heeh, motivasi untuk membeli. Mungkin mhm. awalnya untuk mencoba karena cocok, dia akan repeat order dan ini akan Oh, meluas gitu kan. heeh. Awalnya mungkin dimakan sendiri, tapi nanti lama-lama kan bisa bikin hamper sekali ya, Oh, kayak gitu. iya. Jadinya pasarnya makin luas. Oke. Jadi, itu ya, teman-teman. Jadi, sobat Psikonesa yang ternyata Kak Vivi ini nerapin ilmu psikologinya di bidang motivasi dan apa namanya tadi? Persepsinya. Jadi kita akan mempersepsi dulu pelanggan kita. Nah, terus, gimana sih, kan namanya bisnis yang tadi sudah Kakak sebutkan ya, ada kan masalah-masalah yang muncul gitu, yang mungkin masalah yang pernah Kakak alami itu apa aja sih? Itu untuk awal-awal berbisnis Heeh. pasti berat ya, Iya. karena ya aku sebutin tadi, nggak semua orang itu kenal yang namanya Citauso dan Floorball ini. Mhm. Tuh, yang paling berat itu pertama pasti babat alas itu, cari pasarnya itu tadi dulu. Mmm, Ya, biasanya sih itu. oke. Nah, mungkin kalau dari tahun berapa Kak buka bisnisnya? Maaf. Kalau untuk cookiesnya itu perkiraan sekitar tahun 2021-an. Oh, 2021-an, oke. Namanya bisnis kan ada naik turunnya nih Kak, Ya. usaha apa nih yang Kakak lakukan untuk meningkatkan bisnisnya gitu?
biasanya sih memang jualannya kan memang itu di Flowspool dan Viraso. Tapi kita juga lihat tren pasar, misalnya nih di media sosial sedang tren yang namanya milk bun gitu. Iseng kita coba-coba gitu. Mm. Karena kita tinggal di bukan di Surabaya ya, Oh iya, tinggal di Pasuruan. Jadi kan Pasuruan. eh, pasar apa kayak orang jualan kayak gitu kan agak kurang daripada Surabaya. Kalau Surabaya ada yang in Mm. sekarang, besok udah pada bikin gitu kan. Oh Kalau di iya. Pasuruan kan agak ini. Jadi kita duluin di situ gitu. Kita belajar Oh. dulu, kita bikin trial error, terus kalau udah layak jual, coba kita pasarkan. Ini loh yang lagi tren gitu. Jadi pasarnya yang lagi FOMO itu Heeh. langsung, oh iya ini FOMO. ada yang jual gitu. Mungkin karena kita orang psikologi mungkin ya kak bisa disebut gitu. Karena kakak juga sudah berpengalaman mungkin. Nah, karena kan untuk menjual itu kan membutuhkan komunikasi Betul. agar penyampaiannya juga jelas, juga apa namanya bisnis kita yang kita jalankan itu jelas. Nah, mungkin ada komunikasi apa sih kak yang kakak terapin dalam kalau bisnis? Komunikasi yang efektif. Jadi ketika kita menghadapi baik rekan maupun konsumen itu kita komunikasinya harus efektif ya, kayak ya singkat, padat dan jelas, terus detail juga kalau kita mau ngomong sama konsumen itu supaya tidak ada miskan, juga meminimalisir masalah yang terjadi. Terus habis itu tata bahasa itu juga perlu dijaga dengan siapa kita ngomong. Terus kalau misalnya kadang pelanggan itu kan nggak semuanya enak, ada yang rewel katakanlah gitu ya. Nah, tata bahasa kita itu juga tidak boleh menyakiti hati konsumen kan. Jadi penting sekali untuk menjaga komunikasi efektif dalam menjalankan usaha. Mungkin contohnya kayak testimoni gitu kali ya kak atau gimana? Iya, testimoni juga bisa. Terus itu dalam kita menjelaskan produk, terus dalam kita apa namanya konfirmasi pesanan itu juga tata bahasanya itu juga perlu banget dijaga. Kalau dalam menjelaskan produk ya supaya apa yang kita jelaskan itu gampang masuk ke konsumen, jadi dia punya dorongan untuk niat untuk membeli, mencobalah setidaknya kayak gitu. Jadi itu ilmu yang sangat mahal ya kak dalam komunikasi itu. Lalu kalau itu ada nggak sih kak kakak tuh kayak mempengaruhi konsumen banget buat konsumen tuh tetap beli ke kakak gitu, jangan beli ke orang lain gitu. Ada nggak sih? Oh enggak, kita bersaingnya secara sehat aja. Oh, Karena produknya juga kan beda. oh iya sih Kan? produknya beda dan Gitu. unik juga tadi ya. Nah, Nah terus ada nggak sih kak keputusan dalam psikologi ini membantu untuk meningkatkan usaha kakak? Jadi keputusan-keputusan tuh diambil secara matang dan apa ya terukur gitu kak? ya ada. Kayak tapi aku belum sampai kayak berani kayak endorse kayak itu belum berani Oh ya. belum Cuman berani ya. akhir-akhir ini kan memang cookiesnya itu jalannya agak banyak emang ya. Mm-mm. Produksinya agak banyak kayak gitu. Itu pasti kita mau open open PO 1 2 3 itu pasti ada orang-orang yang eh, kita ajak untuk ngobrol gitu loh. Tim lah istilahnya. Paling enggak keluarga dulu terus atau pasangan kayak gimana kalau misalnya kita produksi ini ditingkatin gitu. Kita buka Hmm. open PO-nya tuh lebih banyak di tanggal-tanggal tertentu gitu. Itu kan untuk manajemen waktu juga karena ada anak di rumah gitu. Jadi ya Hmm. berkaitan dengan itu sih. Paling yang diajak ngomong ya pasangan sama tim yang ikut membantu. Bantu-bantu, iya. Oh iya, aku mau tanya nih Kak, karena kan Kakak juga udah menjalankan bisnis udah cukup lama ya Kak. Kakak ini pernah nggak sih Kak stres gitu dalam menghadapi bisnis itu? Karena kan kita juga tahu bisnis itu nggak gampang loh. Iya benar-benar. Stres itu pasti ada Heeh. dan itu biasanya karena apa ya? Karena kita terlalu memaksakan keadaan. Misalnya kita nggak mampu memproduksi sebanyak itu atau kan biasanya aku 1 hari itu bikin cuma 1 model kue aja gitu ya. Hmm. Nah, ternyata ada halangan yang mengharuskan aku bolos nih bikin di hari ini. Aku bikinlah besoknya gitu. Hmm. 1 hari yang harusnya 1 kue aja, aku bikin 2. Aku paksakan untuk bikin 2. Mungkin Iya. secara fisik itu terlihat kuat gitu. Hmm. Tapi ketika kita memasak, baking itu Iya. nggak bisa kayak gitu gitu loh. Jadi alam Hmm. bawah sadarnya itu pasti kayak sebenarnya kamu lelah butuh istirahat intinya Iya. gitu. Pasti ada aja stres-stres kayak gitu. Kalau di mebelnya itu biasanya keterlambatan bahan baku, kayak Oh. kayunya harusnya datangnya hari ini, ternyata dari pusatnya itu molor gitu. Biasanya Hmm. itu.
Oke Kak, berarti ngatasin stresnya dengan tenang tadi ya. Mhm, Heeh, jadi itu kan di luar dugaan juga ya. betul. Terus Kak, apa sih Kak, kan tadi udah ngomongin stresnya. Nah, terus cara mengelola stres nih Kak, kalau ilmu psikologi kan kita juga pernah diajarin kan Kak, Ya betul. ngelola stres dengan baik itu gimana? Mungkin Kak Vivi. Paling kalau dalam bisnis itu kita harus punya jam kerja yang paten, misalkan mau jam 8 sampai jam 3 katakanlah gitu. Hmm. Jadi kita punya kalau jam 3 ya udah deh, udahan gitu, udah waktunya istirahat kan gitu. Terus jam libur itu juga penting banget ditentukan gitu loh. Oh, hari Minggu nih waktunya libur. Itu jangan sekali-sekali dilanggar karena besoknya pasti akan stres gitu kan. Terus kita juga menentukan waktu untuk sekali-sekali bolehlah liburan gitu. Hmm. Kalau di rumah aja pasan ya paling olahraga kayak gitu, yoga, relaksasi supaya nggak tegang terus kan bergulat dengan bisnisnya setiap hari itu. Mhm. Oke nih Kak, karena tadi kan udah berbincang sangat banyak ya Kak. Nah terus mungkin ini pertanyaan terakhir nih Kak dari saya. Eee, Bagaimana sih Kak, konsep dalam melakukan motivasi terhadap diri sendiri dan juga tim gitu Kak? Motivasi sendiri itu kan kita tuh ada tujuan akhirnya kan Heeh. pasti kan. Nah, kalau bersama tim itu kita harus satu visi dan misi dulu sama timnya gitu tuh, Mmm. bahwa tujuan kita tuh sama. Mhm. Terus yang perlu kita jaga itu ya komunikasi dengan timnya itu harus baik. Terus untuk jam kerjanya tidak memberatkan salah satu pihak. Mmm. Jadi harus ada kesepakatan-kesepakatan seperti itu kalau ingin mencapai tujuan bersama. Oke Kak. Jadi kesepakatannya itu harus disepakati bersama gitu ya, karena biar agar apa ya, Tidak ada dusta di tidak ada antara kita. iya. Oke. Mungkin Kak nih sebelum menutup acara ini, ada nggak sih Kak pesan-pesan buat mungkin penonton-penonton di sini nantinya buat melakukan wirausaha gitu Kak? Hmm. Ya, jangan takut untuk berwirausaha. Memang di dalam berbisnis itu banyak tantangannya dan penuh resiko kan memang ya. Nah, untuk meminimalisir itu, Mhm. kita bisa meniatkan dulu, kita bulatkan dulu niatnya, tekadnya, terus kita harus pandai-pandai dulu melihat tren pasar untuk menentukan strategi marketing dan untuk meningkatkan produksi dari produk yang kita punya. Gitu. Intinya jangan pernah takut untuk berwirausaha, dicoba aja dulu itu dan mengenali tren pasar. Oke, sangat bagus ini pesan-pesannya dari Kak Vivi tadi. Oke, mungkin di sini aku sebagai moderator akan menyimpulkan sedikit nih apa sih yang kita dapatkan dari ngobrol-ngobrol tadi ya Kak. Oke, jadi yang pertama kita tuh harus tahu dulu motivasi dan niat kita dalam berbisnis itu apa. Jadi kita tuh harus kuatkan dulu mental kita karena di berbisnis itu tentu mental kita yang dihajar gitu dan juga kita harus penuh tanggung jawab jika kita memilih untuk berbisnis. Lalu juga seperti yang Kak Vivi, jadi motivasi Kak Vivi tadi sebagai ibu rumah tangga, jadi beliau ini ingin menjadi independent woman. Nah, terus tadi juga sudah kita sempat bahas konsep psikologi yang diterapkan oleh Kak Vivi yaitu mengenali konsumen dulu terlebih dahulu, konsumen target pasar. Nah, untuk itu, untuk tahu nih tren pasar kita tuh seperti apa, umur yang kita jangkau itu seberapa gitu Iya ya betul. mungkin tadi. Kita juga harus tahu eh, target kita anak-anak kah, ibu-ibu kah gitu. Terus juga supaya lebih menarik perhatian. Lalu juga tadi ada persepsi ini yang diterapkan oleh Kak Vivi, ilmu psikologinya itu persepsi. Jadi membangun persepsi yang baik kepada para konsumennya agar konsumennya itu merasa puas itu. Oke, untuk teknik-teknik psikologi yang diterapkan oleh Kak Vivi tadi yaitu pengaruh sosial ya untuk mungkin juga kedepannya pelanggan kita untuk memesan hampers dan juga akhirnya bisa meningkatkan penjualan-penjualan. Nah, habis itu tadi konsep eh, komunikasi efektif. Kita juga sudah membahas oleh Kak Vivi, komunikasi itu merupakan suatu yang sangat penting, apalagi kita juga sebagai wirausaha mungkin ya kayak. Jadi komunikasi kita harus dijaga kepada konsumen. Jadi itu kita harus uh, berkomunikasinya dengan secara jelas, padat, singkat, dan sopan. Lalu juga pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh Mbak Vivi. Jadi untuk jangan
apa ya, semena-mena dalam mengambil keputusan. Kita juga harus tahu masalahnya apa, kita harus mengidentifikasi masalah tersebut, lalu juga akhirnya mengambil keputusan. Lalu juga yang terakhir tadi terkait stres ya Kak ya, dan Betul. tekanan dalam dunia bisnis ini, Kak Vivi tadi sebut kita boleh kok healing dulu gitu. Lalu juga jangan pernah menunda-menunda pekerjaan karena nantinya pekerjaan tersebut akan menjadi numpuk dan itu yang membuat kita stres ya Kak. Dan juga kita harus membuat jadwal yang secara terperinci ya di setiap usaha-usaha kita. Oke, mungkin itu saja Sobat Psikonesa yang eh, dalam perbincangan kita kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada Kak Vivi karena Sama-sama. selaku sudah menjadi narasumber di acara kami pada hari ini. Oke, sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah.